Bab 1246. Keroyok dia. Lipan. Di depan warrior yang dan kera hitam, ada seekor lipan besar. Seberapa besar? Satu kaki lipan saja sudah 2 kali lebih besar dari seluruh tubuh warrior yang, dan dia memiliki hampir 10.000 kaki. Menurut perkiraan warrior yang, jika lipan itu berdiri, kemungkinan orang-orang di seluruh pulau dapat melihatnya. Ukuran kera hitam memang sudah besar, tapi di depan lipan ini seperti anak kecil dan orang dewasa. Tubuh lipan ditutupi dengan sisik hitam tebal, dan di atasnya ada aura jahat dan suram yang terus-menerus memancar. Aura ini memberi orang perasaan yang sangat tidak nyaman. Setidaknya saat ini warrior yang merasa sangat tidak nyaman. Aura ini tampak seperti bisa mengikis tubuh dan otaknya, dan seluruh orangnya merasa sedikit tidak nyaman. Akan bagus kalau ada jiwa pedang untuk melawan, tapi masalahnya dia tidak bisa mengeluarkan jiwa pedang saat ini. Apalagi, setelah pria parubaya ini kembali ke tubuh aslinya, aura lipan ini setidaknya beberapa kali lebih kuat dari pria parubaya sebelumnya. Tanpa ragu, warrior yang memutuskan untuk melarikan diri. Benda ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lawan sekarang. Segera setelah warrior yang mendarat di kapal awan alam kehampaan, kapal awan alam kehampaan menyala, dan saat ini, kera hitam juga muncul di kapal awan alam kehampaan. Tentu saja, saat ini, dia sudah kembali ke ukuran normalnya. Kamu. Warrior yang melihat kera hitam dan berkata, bukankah kamu seharusnya berjaga di belakang? Kera hitam melirik warrior yang dan berkata, ayo cepat pergi. Tanpa perlu warrior yang berbicara, Halfayun telah mengendalikan kapal awan alam kehampaan untuk melarikan diri ke kejauhan. Menuju arah istana Dewa Pedang, kata warrior yang sambil menatap Halfayun. Halfayun tidak bertanya mengapa, dan segera mengendalikan kapal awan alam kehampaan untuk terbang ke arah istana Dewa Pedang. Di kapal, warrior yang dan kera hitam melihat ke kejauhan. Lipan itu sedang melihat mereka. Kedua belah pihak saling memandang untuk beberapa kali tarikan napas. Saat berikutnya, lipan itu berubah menjadi cahaya hitam dan mengejar warrior yang serta yang lainnya. Lipan itu besar, dan terlihat seperti gunung besar yang terbang di udara. Masalahnya adalah kecepatan. Gunung besar ini tidak lambat sama sekali. Tekanan. Meskipun lipan ini tidak sengaja memancarkan tekanan, tapi itu tetap memberi orang rasa penindasan yang berat. Setidaknya warrior yang merasa tercekik saat ini, dia sedikit kehabisan napas. Siluman monster macam apa ini? Warrior yang bertanya. Kera hitam terdiam dan berkata, seharusnya lipan berkaki puluhan ribu yang merupakan binatang purba legendaris. Siluman monster semacam ini lahir dengan ribuan kaki dan berbakat, terutama lipan berkaki puluhan ribu dewasa. Bisa mencapai 10.000 kaki, dapat dikatakan bahwa baik klan naga yang merupakan monster dewa juga tidak akan berani memprovokasi mereka dengan mudah. Kamu lihat kaki-kakinya. Sekali terjerat olehnya, bahkan seekor naga dewa alam kehampaan juga dapat dicabik hidup-hidup. Ada juga racunnya. Jika terkena racunnya, yang ringan akan terluka parah, yang gawat akan langsung mati. Warrior yang merentangkan tangannya dan berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kera hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Warrior yang ragu-ragu sejenak lalu berkata, bagaimana kalau kita mengembalikan barang itu kepadanya? Kita semua berjabat tangan dan berdamai. Kera hitam melirik warrior yang dan berkata, apakah menurutmu dia akan berdamai dengan kita? Warrior yang berpikir sejenak dan berkata, apakah dia mengenali segel Dewa Pedang? Kera hitam berkata, kenali kepalamu,
dia sama sekali bukan siluman monster asli Pulau Dewa Pedang. Kenal apa? Warrior yang menatap lipan berkaki puluhan ribu, mengamati lipan hitam besar di kejauhan. Dia ragu-ragu sejenak lalu berkata, atau kita berdamai saja. Biar aku coba. Mengatakan itu, warrior yang berjalan ke atas kapal laut dan hendak berbicara, ketika lipan berkaki puluhan ribu itu tiba-tiba berkata, "Hei manusia, manusia sialan, aku akan memakanmu mentah-mentah." Di mata lipan berkaki puluhan ribu, ada kemarahan selain permusuhan. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan diganggu oleh seorang manusia. Adegan sebelumnya sangat memalukan baginya. Dia dipukuli oleh manusia kecil. Sekarang, dia tidak lagi memikirkan energi murni itu. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana memakan warrior yang mentah-mentah. Mendengar kata-kata lipan berkaki puluhan ribu, mulut warrior yang berkedut, dia menggelengkan kepalanya, lalu menatap kera hitam, dan berkata, "Mari kita bahas bagaimana cara membunuhnya." Kera hitam menoleh dan melirik, lalu berkata, "Apakah kamu mencoba membawanya ke istana Dewa Pedang?" Warrior yang mengangguk. Melarikan diri. Melarikan diri kemana? Bahkan jika dapat melarikan diri dari Pulau Dewa Pedang, tetapi setelah itu, apa harus lari ke kota kiamat dan biarkan seluruh kota kiamat berurusan dengan orang ini? Dengan adanya orang ini pergi ke kota kiamat, bahkan jika kota kiamat ditambah dengan dia, Blacky dan kapal awan alam kehampaan bisa membunuh lipan berkaki puluhan ribu ini, kota kiamat mungkin akan dihancurkan oleh orang ini. Adapun Liga Pedang, kemungkinan setidaknya setengah dari mereka akan mati. Lipan berkaki puluhan ribu ini sangat besar, dia tidak perlu melakukan apa-apa, cukup menekan langsung kota kiamat, dan kota kiamat sudah akan menjadi rata karenanya. Tidak ada pilihan, hanya ada pilihan untuk bertarung. Untuk bertarung, mereka harus terlebih dahulu menarik lawan ke istana Dewa Pedang, karena hanya di sana dia dapat menggunakan pedang, dan hanya dengan pedang mereka memiliki kesempatan untuk menang. Segera, kapal awan alam kehampaan datang ke reruntuhan istana Dewa Pedang. Setelah mencapai kedalaman reruntuhan, atas perintah warrior yang, kapal awan alam kehampaan berhenti. Warrior yang melambaikan tangan kanannya, dan 20.000 batu kecubung lalu jatuh ke pilar-pilar itu. Dia memandang Halfa Yun dan berkata, "Tembak dia di saat genting." Dia juga ingin menembakkan meriam tanpa batas, tetapi batu kecubung tidak bisa terus dipakai. Halfa Yun mengangguk dan berkata, "Hati-hati." Warrior yang mengangguk sedikit, lalu menatap kera hitam dan berkata, "Blacky, ayo kita keroyok dia." Kera hitam melirik warrior yang, lalu berkata, "Keroyok dia. Konyol, manusia." Pada saat ini, lipan berkaki puluhan ribu itu tiba-tiba mencibir dan hendak berbicara ketika sebuah tiang darah tiba-tiba menyembur dari tubuh warrior yang, dan saat berikutnya, sebuah energi pedang warna merah membelah langit dan melesat keluar, mengenai tubuh lipan berkaki puluhan ribu itu. Ses. Energi pedang warna merah langsung menorehkan luka di tubuh lipan berkaki puluhan ribu, meskipun pertahanannya rusak, lukanya tidak dalam. Kultivator pedang. Sedikit keterkejutan muncul di mata ganas lipan berkaki puluhan ribu, dan berkata, "Hei manusia, kamu adalah kultivator pedang, beraninya kamu datang ke sini." Warrior yang tidak menjawab lipan berkaki puluhan ribu, matanya tertuju pada noda darah di tubuh lipan berkaki puluhan ribu. Dia ragu sejenak, saat berikutnya, segel Dewa Pedang di antara alisnya muncul. Tentu saja, dia bukan ingin naik ke setengah alam pengembalian jiwa, serangan balik itu, dia tidak ingin mencobanya lagi selama hidupnya.
Selain dapat mengangkat jiwa pedangnya hingga setengah alam pengembalian jiwa, segel Dewa Pedang juga bisa meningkatkan jiwa pedang dan energi pedang setidaknya 3 kali lipat. Namun warrior yang menemukan bahwa saat menggunakan segel Dewa Pedang, energi hitam di tubuhnya hilang dengan lumayan cepat juga. Warrior yang tidak berani membuang waktu, melihat kerah hitam dan berkata, "Ayo, kita bunuh dia." Begitu suara itu jatuh, warrior yang langsung berubah menjadi cahaya berdarah dan menembak ke arah Lipan berkaki puluhan ribu. Kerah hitam juga tidak berbicara omong kosong, dan segera bergerak menuju Lipan berkaki puluhan ribu. Ketika warrior yang dan kerah hitam keduanya meninggalkan kapal awan alam kehampaan, Halfa Yun segera mengendalikan kapal awan alam kehampaan untuk mundur ribuan kaki jauhnya. Warrior yang dan kerah hitam bertarung dengan Lipan berkaki puluhan ribu itu. Ruang lingkup pertempuran pasti sangat luas, dia tidak ingin ikut terlibat. Setelah mundur beberapa ribu kaki jauhnya, Halfa Yun segera mengendalikan turret kapal awan alam kehampaan untuk mengunci Lipan berkaki puluhan ribu, dan kemudian berkonsentrasi padanya. Di kejauhan, segel Dewa Pedang dirangsang, energi pedang dan jiwa pedang warrior yang setidaknya 3 kali lebih kuat, dan masing-masing energi pedang dapat dengan mudah menembus pertahanan Lipan berkaki puluhan ribu. Karena ukuran Lipan berkaki puluhan ribu yang sangat besar, jadi saat ini Lipan berkaki puluhan ribu adalah target hidup. Setiap tusukan pedang warrior yang pada dasarnya tidak akan gagal. Dia ingin memilih tempat mematikan lawan untuk dipukul, seperti mata dan tenggorokan, tetapi masalahnya adalah pihak lawan tidak mengizinkannya. Tempat-tempat mematikan ini terlindungi dengan baik. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, warrior yang sudah menebas Lipan berkaki puluhan ribu dengan ratusan pedang, setiap tusukan pedang ini menembus pertahanan. Ini membuat Lipan berkaki puluhan ribu penuh amarah, disertai dengan raungan Lipan berkaki puluhan ribu. Dia tiba-tiba berdiri, lalu puluhan ribu kakinya mengurung warrior yang. Hati-hati, jangan sampai terjerat olehnya. Di samping, kerah hitam buru-buru berteriak, sambil berbicara, dia meninju Lipan berkaki puluhan ribu, tetapi segera, kaki panjang yang tak terhitung jumlahnya datang ke arahnya. Raut muka kerah hitam berubah, dia tidak sempat lagi mempedulikan warrior yang. Di samping, mata warrior yang sedikit menyipit ketika melihat kaki panjang itu menyelubunginya. Dia tidak ingin terjerat oleh benda-benda ini, bahkan kerah hitam saja tidak berani. Jika dia terjerat, kemungkinan akan langsung tamat. Setelah merenung sejenak, pikiran warrior yang bergerak, dan tiba-tiba, puluhan ribu cahaya pedang keluar dari tubuhnya, dan segera, formasi pedang melingkar muncul di langit, dengan kendali warrior yang, puluhan ribu pedang terus melintas di sekujur tubuhnya, karena adanya tambahan dari jiwa pedang alam nirwana dan niat membunuh alam ketiadaan, serta bantuan segel Dewa Pedang. Pada saat ini, pedang-pedang miliknya sangat ganas, tetapi ekspresi warrior yang justru terlihat suram, karena pedangnya tidak mampu memotong kaki-kaki panjang ini, hanya bisa menahan serangan. Sangat kuat. Ekspresi warrior yang menjadi sangat serius, meskipun sama-sama pendekar ketiadaan, Lipan berkaki puluhan ribu ini jauh lebih kuat daripada kerah hitam dan master pendekar ketiadaan keluarga Yuan yang dia bunuh. Setelah ragu-ragu sejenak, pikiran warrior yang menguasai pedang-pedang itu melawan Lipan berkaki puluhan ribu, dan kemudian orangnya menyingkir. Pada saat ini, sarung pedang kuno muncul di tangannya. Pedang darah disarungkan, dan saat berikutnya, warrior yang meraih pedang dan menariknya dengan tajam. Mung. 200 energi pedang warna merah melintas di lapangan. Ses. Kemanapun energi pedang warna merah itu lewat, kaki-kaki Lipan itu terbelah, dan dalam sekejap,
energi pedang warna merah ini langsung memotong lebih dari 100 kaki lipan berkaki puluhan ribu manusia. Ekspresi lipan berkaki puluhan ribu tiba-tiba berubah mengerikan. Di bawah kendalinya, ribuan kaki panjang melesat ke arah warrior yang seperti orang gila. Pada saat ini, dia benar-benar tidak lagi melawan pedang warrior yang dan membiarkan pedang warrior yang memotong kakinya. Melihat ribuan kaki panjang datang menutupinya, raut muka warrior yang berubah dan sosoknya dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, perisai roh baka muncul di depannya, menghalangi kaki panjang itu. Pedang dan sarung pedang kuno miliknya tidak tinggal diam. Ilmu menebas langit menarik pedang menembak satu demi satu, dan dalam sekejap mata, ratusan kaki lipan berkaki puluhan ribu terpotong. Kaum. Lipan berkaki puluhan ribu tiba-tiba meraung. Dia benar-benar meninggalkan kerah hitam secara langsung, dan semua kaki panjangnya mengurung ke arah warrior yang, kaki-kaki panjang ini sangat cepat, membuat warrior yang dikepung dalam sekejap, lalu menyusut perlahan. Di kejauhan, ketika kerah hitam melihat pemandangan ini, wajahnya langsung memucat. Bersambung.